Pagi Pak Emil. Selamat pagi Ibu Ning. Gimana kabarnya Pak Emil? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Pak Emil, pada hari ini kita sudah masuk ke PI 4 ya Pak ya. Okay. Baik. Dimana dalam PI 4 ini nantinya saya akan melakukan observasi di dalam kelas terkait dengan pembelajaran yang berpusat pada murid yang Pak Emil lakukan ya tentunya. Di sini mungkin bisa memberikan informasi pada saya berapa jumlah siswanya Pak? Kalau jumlah siswa di kelas ini ada 12. Jumlah siswanya 12 ya. 12. Kelas berapa ini Pak? Kelas 6. Kelas 6. Kemudian mata pelajaran apa yang ingin diajarkan Pak? Ya seperti RPP sudah saya sampaikan kemarin ke Bu Ning, yaitu tematik Bu ya, yang muatannya ada PKN dan Bahasa Indonesia. PKN-nya tentang praktek pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan yang bahasa Indonesianya tentang membaca teks narasi bagaimana nanti sampai pada menyimpulkan ciri-ciri kesimpulan yang baik. Berarti masuk ke tema berapa ini Pak? Tema 1. Subtema berapa? Subtema 1 PB 4. PB 4. Iya. Iya Pak. Baik Pak Emil. Mungkin Pak Emil bisa menceritakan secara singkat saja terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai di nantinya pada tema ini apa Pak? Tujuan pembelajarannya. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran utama yang akan dibelajarkan pada hari ini. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertanggung. Baik, mungkin itu saja Pak Emil, dan Pak Emil bisa langsung melakukan observasi. Baik anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, kok sepertinya hari ini yang masuk sedikit ya. Mungkin karena kemarin ada gerak jalan sehingga kecapean, ada yang sakit gitu ya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Silakan dipimpin Arif. Baik, terima kasih ya. Semoga setelah kita berdoa kita mendapatkan pahala ya, dan kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini dapat dilakukan dan juga bermanfaat bagi kita semua. Anak-anak sekalian, kami mengingatkan sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita ikuti pembelajaran dengan serius ya. Perhatikan kami, guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya? Pelajari tentang tadinya ya, tentang pengamalan sila yang pertama dan yang kedua. Ada yang tahu sila pertama apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, dan berada. Coba Arif berikan contoh apa nilai-nilai dari sila pertama yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
mempelajari dua hal. Yang pertama, kita melanjutkan pembelajaran Pancasila, yaitu pengamalan nilai-nilai Pancasila segitiga dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Yang kedua, kita akan mempelajari bagaimana cara membuat kesimpulan dari sebuah teks narasi atau gambar yang kita lihat. Ya. Sebelum kami melanjutkan pembelajaran, ada yang mau ditanyakan? Ya. Hari ini Pak Emil memiliki LKPD ya. Ya. Jadi LKPD ini ada 3, nanti Pak Emil bagikan karena kelompoknya sudah dibentuk. Nanti Pak Emil akan bagikan LKPD ini kepada kalian. Nanti diisi ya sesuai dengan petunjuk yang sudah ada di dalam LKPD ini ya. Oke, ini. Di situ yang pertama, Pak Emil sudah menyajikan 2 gambar kepada kalian. Dari gambar itu kalian diminta untuk menyampaikan apa manfaat dari apa nih? Tumbuhan terhadap makhluk hidup ya. Makhluk hidup selain tumbuhan ada apa? Manusia dan hewan. Oke, silakan. Bagimu negeri jiwa raga Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together. Nanti kelompoknya Arif menyampaikan hasil pekerjaanmu untuk poin pertama ya. Poin pertama ini ya, tentang manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup ya. Kelompoknya Nazir nanti menyampaikan bagaimana cara membuat kesimpulan yang baik dari sebuah teks narasi yang diamati atau gambar ya, teks narasi yang dibaca atau gambar yang diamati. Dan yang di sini kelompoknya kami nanti akan menyampaikan bagaimana di situ kamu mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sesuai dengan gambar yang ada. Menurut kamu itu apa? Itu ya? Oke. Ya. Kenapa? Iya. Semuanya ya, dari atas sampai ke bawah. Ya. Silakan untuk alih pertama boleh berdiri di sini, di sini. Ya, silakan perhatikan pada saat Alif mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silakan Alif dibaca. Dapat dijadikan bahan bangunan di Indonesia maupun di negara lain. Tumbuhan dapat mencegah terjadinya longsor. Tumbuhan berguna bagi hewan untuk tinggal dan berkembang biak. Tumbuhan dapat menyerap air hujan agar tidak terjadinya kebanjiran. Sekarang Nazir. Soal nomor 2. Ya. Setelah membaca teks pada tabel di atas beserta kesimpulannya, apa ciri-ciri kesimpulan yang baik menurutmu? 1. Sesuai dengan ide pokok. 2. Singkat. 3. Jelas. Bagus ya. Oke, itu kita tepuk tangan dulu untuk Nazil ya. Ya. Yang terakhir, ayo Kanza. Aiza. Nilai Pancasila dari sila keberapakah yang terkandung dalam kedua sila. Suaranya agak dinyaringkan. Ada gambar di atas. Tulislah penjelasanmu dengan singkat. Sila ketiga Persatuan Indonesia. Selain contoh di atas, carilah 3 contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai ketiga Pancasila. 1. Gotong royong. 2. Saling menolong. 3. Bekerja sama. Oke, terima kasih ya. Silakan duduk dulu. Saya ingin menyampaikan pada saat presentasi
semestinya kamu pun menggunakan suara yang keras, ya. Hasilnya sudah bagus-bagus tadi, cuma karena suaranya tidak keras, akhirnya teman-temannya pada tidak dengar, ya. Seperti tadi contoh. Sekarang Pak Emil pinjam punyanya Arif dulu ya. Menurut Arif, ya, dan kelompoknya bersama Intan, tumbuhan ini banyak memiliki manfaat untuk makhluk hidup yang lain. Manfaat bagi makhluk hidup yang lain tentunya untuk manusia dan hewan, ya. Seperti yang pertama, katanya menurut Arif, tumbuhan itu bisa dijadikan sebagai sumber makanan. Dari tumbuhan kira-kira kita bisa makan apa? Sayur dan buah. Ya, tumbuhan ini menghasilkan daun yang sebagian daunnya bisa dimakan oleh manusia. Juga ada tumbuhan yang menghasilkan buah yang buahnya bisa dimakan oleh kita. Di lingkungan sekolah kita, tumbuhan yang menghasilkan buah apa contohnya? Mangga, apa lagi? Jambu, apa lagi? Itu. Memperkuat persatuan dan kesatuan, ya, itu sebenarnya bisa kita aplikasikan dalam sebuah permainan. Permainan apa contohnya, Rif? Sudur. Ada lagi tidak permainan selain tembak sudur yang itu memerlukan kerjasama? Sepak bola bisa, ya, bisa bermain sepak bola kita. Nah, cuman sepak bola itu bukan masuk kategori permainan tradisional, sudah bukan, itu permainan modern sepak bola, ya. Apalagi kira-kira? Apa? Hah? Menari? Iya. Tarian tradisional itu butuh kekompakan, butuh kerjasama. Nah, kerjasama ini nanti kita akan perkuat di lapangan dengan bermain gobak sudur. Bisa semua kan ya main gobak sudur, ya? Sudah bisa praktikkan kan? Ya, nanti kita akan coba bermain. Setelah ini kita langsung ke lapangan. Nanti setelah dari lapangan kita masuk ke kelas lagi. Atau kita langsung ada di lapangan bertanya satu terkait dengan manfaat bermain gobak sudur. Ya? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau begitu kita langsung ke lapangan, ya. Silakan ditaruh bukunya. Baik, anak-anak sekalian, terima kasih karena kita sudah bermain, ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua yang paling keras. Ya, oke. Tadi kita sudah selesai melakukan permainan tradisional gobak sudur. Nah, permainan tradisional ini merupakan salah satu contoh penerapan nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Arif, apa bunyi sila ketiga Pancasila? Persatuan Indonesia. Nah, melalui permainan gobak sudur tadi, kira-kira nilai persatuan apa yang bisa dipetik dari permainan tadi? Apa? Kerjasama di dalam kelompok. Apa lagi? Fahim? Kekompakan. Selain kerjasama dan kompakan, apa lagi tadi? Sportivitas. Ya, kita harus tetap jujur, ya. Kalau misalnya kita waktu terkena gini kan, berarti kita sudah kalah tadi, ya. Kira-kira selain itu ada enggak manfaat yang bisa kita dapatkan dari permainan gobak sudur tadi? Untuk kesehatan ada enggak? Ada. Ya, dengan permainan gobak sudur tadi kita sudah lari-lari, ya. Lari-lari itu juga meningkatkan kesehatan organ gerak, yaitu tulang dan
otot gitu ya nak ya. Baik, itu yang bisa Pak Emil ajarkan pada kesempatan hari ini. Setelah ini kalian boleh istirahat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Emil, gimana Pak perasaannya Pak setelah melakukan kegiatan observasi? Ya perasaannya tentu lega ya Bu. Lega ya Pak Karena ya. sudah melaksanakan kewajiban. Tentu ada perasaan lega terlepas hasilnya baik atau buruk, itu kan soal penilaian. Baik, kita akan melakukan perbincangan kegiatan pasca observasi, oke Pak. Dan tidak di sini kita merefleksi dari hasil kegiatan saja. Menurut Pak Emil, apa saja yang sudah berjalan baik Pak terkait dengan kegiatan yang sudah Pak Emil lakukan? Berjalan baik. Yang pertama saya merasa pembelajaran yang saya laksanakan sudah sesuai dengan alur dalam perencanaan pembelajaran saya. Yang kedua, tadi waktu praktik penguatan nilai sila ketiga dengan permainan tradisional itu, saya melihat anak-anak sangat antusias gitu. Walaupun karena jumlahnya sedikit sehingga dibantu oleh kelas 3 tadi 2 orang. Ada lagi Pak? Selebihnya daya dukung yang saya perlukan sudah terpenuhi semua, ya perekaman tadi berjalan baik, ya ada kolaborasi saya dengan tadi guru PJOK, alhamdulillah hari ini bisa hadir walaupun kemarin itu jadi panitia gerak jalan, alhamdulillah setelah saya hubungi tadi pagi bisa hadir, itu suatu hal yang sangat menyenangkan dan membahagiakan bagi saya. Terkait dengan guru PJOK ini untuk hari ini apa ada mapel PJOK-nya? Setiap hari ada. Oh, Setiap hari ada kegiatan PJOK. Karena di sini itu kan untuk Senin itu kelas 1, Selasa kelas 2, Rabu kelas 3. Oke. Gitu. Untuk K13 ini untuk kelas tinggi PJOK itu berdiri sendiri atau masih Berdiri sendiri. kolaborasi dengan Berdiri sendiri sebagai mapel tersendiri. Terkait dengan pembelajaran hari ini apakah ada PJOK? Tidak ada. Nggak ada, hanya Tidak saja ada. minta bantuan ya Pak ya. Untuk kelas 6 jadwal PJOK itu hari Sabtu. Hari Sabtu. Oke. Untuk yang ini tadi kok ada kegiatan gubak sodor gitu ya? Oke. Apakah itu masuk ke PJOK atau memang di alternatif Pak Emil sendiri akan melakukan kegiatan itu? Oh, itu integrasi pembelajaran di dalam tematik. Jadi berdiri sendiri. Jadi itu bukan karena ada pelajaran PJOK. Nah. Oh, jadi untuk kegiatan gubak sodor itu Murni untuk penguatan sila ketiga. oh gitu, Iya. bukan PJOK Bukan. yang digabung ke mapel kan? Bukan, Ya bukan. Pak ya. Baik. Terima kasih. Itu hal-hal yang sudah berjalan baik menurut Pak Emil ya, yang saya ulang lagi sudah sesuai dengan alur pembelajaran. Kemudian anak terlihat antusias saat bermain gubak sodor tadi ya Pak ya. Kemudian juga ada kolaborasi Antar guru. antar guru gitu ya. Itu hal-hal yang sudah berjalan baik menurut Pak Emil. Kemudian menurut Pak Emil apa saja Pak yang masih perlu diperbaiki mungkin? Yang masih perlu diperbaiki ini Bu, terus terang saja karena ini sudah menjadi permasalahan klasik di dalam kelas, yaitu partisipasi murid dalam belajar. Karena di sini itu anak-anak kepercayaan dirinya itu belum maksimal, sehingga ada rasa malu ketika diperintahkan presentasi baik pada saat ada supervisi atau tidak. Ya kondisi anak-anak memang begitu. Jadi ketika disuruh presentasi ke depan, suaranya itu pasti kecil. Padahal seandainya mereka membacakan dengan surat lantang, hasilnya baik sebenarnya, bagus. Gitu. Menurut Pak Emil, hal itu dikarenakan apa Pak? Karena memang pembiasaan pembelajaran mungkin dari kelas sebelumnya memang seperti itu. Atau memang sudah jadi karakter pribadi anak. Ada emang bawaannya seperti itu. Ada satu sebenarnya Arif itu, dia anaknya sangat percaya diri. Cuman suaranya kecil gitu. Dan saya sudah mengupayakan beberapa kali tetap dalam setiap presentasi suaranya pasti kecil. Saya tidak tahu ini belum saya temukan jawabannya kenapa ya gitu. Padahal mereka ini kalau main di lapangan suaranya keras. Nah, ketika di dalam kelas ini kok bisa kecil gitu. Gitu ya. Iya. Ketika di luar itu maksudnya apa Pak? Ya saat bermain di lapangan. Saat bermain mereka maksudnya ketika bermain ternyata itu suaranya keras gitu ya Pak ya. Tadi buktinya ketika mereka main sodor, gubak sodor, teriak antar temannya kan keras ternyata suaranya. Nah itu dari tahun ke tahun mungkin karena ini Bu ya, karena sikap kepercayaan diri itu yang belum muncul, sehingga mereka agak sedikit malu ketika disuruh presentasi, sehingga berpengaruh pada suaranya, intonasinya, rasa cemas, rasa takut, mungkin itu. Nah, itu kan ternyata ya anak-anak ini punya karakter sendiri-sendiri gitu ya. Dan ini tadi sebetulnya dia itu bisa hanya saja mungkin karena
malu atau tidak pede. Nah, rencananya tuh ke depannya agar anak ini biar lebih pede lagi Pak. Maksudnya suaranya biar seperti yang di luar, antara luar dan di dalam itu sama rencananya. Yang pertama tentu saya akan setiap kali ada kesempatan mengajar dalam kelas itu pasti saya selalu memberikan motivasi, dorongan-dorongan, menumbuhkan sikap kepercayaan diri. Yang kedua, setiap kali pembelajaran saya itu memang sering melakukan kegiatan presentasi. Yang memang tujuannya itu, kalau tidak begitu artinya mereka hanya duduk mengerjakan tugas selesai ya kepercayaan diri tidak mungkin tumbuh. Mungkin dengan pembiasaan presentasi yang dilakukan secara berkelanjutan terus-menerus, lambat laun pada diri mereka ini ada sikap kepercayaan diri yang membaik. Saya pikir permasalahannya di kepercayaan diri aja. Iya. diperbaiki menurut Pak Emil terkait dari proses barisan tadi? Selain ini ya, menumbuhkan semangat siswa untuk lebih aktif, kemudian juga lebih kreatif atau lebih sering memberi motivasi kepada anak-anak. Tentunya banyak. Sekarang saya ingin menyampaikan ya Pak ya hasil observasi dari pengamatan saya berdasarkan rubrik yang ada di sini. Di sini saya tidak mencari kesalahan, hanya saja kan di sini tugas saya yaitu ingin memberikan umpan balik ya tentunya ya. Mungkin tanpa kita sadari ada hal yang memang dari rubrik ini ini tidak dilakukan seperti itu. Ini dari hasil pengamatan saya tadi Pak Emil, secara garis besar sebetulnya luar biasa sekali tadi Pak. Mungkin itu saja terkait dengan PI kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf Pak Emil. Sampai bertemu lagi di Loka Karya 4, tentunya dengan semangat yang tetap membara gitu Pak ya. Terima kasih Pak Emil. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Oke,